Oke, kita mulai dulu yang paling bongsor, yaitu Nissan Hyper Tourer Concept. Kayak apa mobilnya? Ini adalah MPV yang mungkin kedepannya bisa jadi elektrik Elgrand kali ya. Bisa bikin Alphard ketar-ketir kalau keluar versi listriknya duluan. Tapi kayak apa detailnya? Yuk cek si Hyper Tourer. Let's go. Oke, jadi sekarang kita bahas mulai dari yang versi MPV-nya dulu, yaitu Hyper Tourer. Nah, ini kelihatan nih kayak bakal calon cikal bakal Elgrand elektrik gitu ya nanti, karena ini full size MPV, jadi dia gede banget, tapi dia desainnya sangat futuristik. Dan ini satu-satunya MPV di lineup Hyper Concepts-nya Nissan yang ada 5 mobil totalnya. Nah, di sini pertama-tama soal desain, dia memang futuristik tapi dia minimalis. Jadi bagian depan dia dibuat dengan seamless. Di bagian depan sini contohnya untuk menipu angin, ini kata desainernya Mr. Alfonso. Jadi ini tuh bolong ke atas sehingga angin bisa lewat dan ada pass-through dan langsung ke atas sebelah sana. Sehingga ini walaupun dia besar dan blocky, tapi aerodinamikanya tetap sangat-sangat baik sekali. Dan pastinya di bagian depan ada lampu yang sangat menarik ini yang ngelilingin bodinya langsung ke bagian samping sampai belakang, dan ini nyala semua. Bodinya pun two-tone, warna koper di bawah, warna hitam di bagian atasnya. Nah, logo Nissan-nya ini ngambang. Kalian bisa lihat di situ ya. Ini tuh benar-benar floating, jadi ngambang dan menyala. Ke bawah ada kotak-kotak, dan dari bagian grill pattern ini bisa menyala sampai ke bagian bawah. Mereka memang dibuat ini sebagai pattern Kumiko ya. Ini kayak pattern kotak-kotak tradisional Jepang gitu, dan ini bisa mendisplay animasi sesuai yang kalian inginkan. Ke bawah bumpernya tidak ada lubang karena kan ini full elektrik mobilnya, jadi tidak butuh kebanyakan lubang juga, hanya butuh untuk battery cooling dan per AC-an di bagian bawahnya, dan ada aksen tulisan Hyper Tourer di bagian bawah sebelah sananya. Jadi ini semuanya mika transparan gitu ya. Nah, di bagian samping ini sama, velgnya besar, dan ini pun lagi-lagi ada pattern Kumiko-nya sama kayak di depan, jadi velgnya kotak-kotak dengan ban Advan yang memang secara ukuran belum di disclose gitu ya. Dan juga ada tulisan Hyper Tourer di bagian sininya. Kalau kita ke bagian samping, ini dia tidak ada spion karena sudah pakai kamera di bagian sininya, jadi udah digital side view mirror. Nah, bodi sampingnya dibuat smooth, two-tone-nya ke atas, ini tetap nyala, beltline di bawah sampai ke bagian belakang, dan ini pun lagi-lagi ada pattern Kumiko di bagian samping sebelah sininya. Nah, lanjut ke bagian belakang. Uniknya di bagian pilar belakang ini, dia tidak menghadap ke belakang kayak banyak mobil, tapi dia menghadap ke belakang dan ke depan. Jadi kesannya tuh kayak ada integrated roof spoiler yang langsung ke atas, dan ini lumayan tinggi nih, spoiler model gawang gini ya. Jadi kalau itu keren. Jadi itu bolong, lagi-lagi ada pattern garis-garis di bagian atasnya. Di bawah lampunya dari samping nyambung ke bagian sini, dan juga ada logo Nissan yang di spell out dan disatukan ke panel animasi di bagian atas sini, yang juga sama-sama punya pattern Kumiko yang bisa beradaptasi dengan animated LED seperti yang di depan juga. Di bawah ada logo Hyper Tourer di bagian tengah sininya, dan ada bahkan sampai ke bagian mata kucingnya sama ya, ini pattern ala-ala Kumiko gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, ini lagi. Jadi ini sekaligus pattern ini bisa menjadi brake light juga, tail lights. Jadi kayak ngesen segala macam, itu animated lewat bagian sininya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, interiornya dari bagian samping sini, lagi-lagi uniknya pintunya dia sliding door, tapi tidak seperti kebanyakan minivan yang sliding door hanya ke belakang aja. Ini pintu depan dan belakang dia semuanya sliding door, elektrik pastinya. Jadi untuk pintu yang depan dia ngebukanya ke bagian depan, sehingga dalam keadaan terbuka dia akan terlihat kayak gini nih. Jadi pintu depannya ke depan, pintu belakangnya ke belakang. Anggap aja kayak suicide door, tapi dia suicide sliding door. Cukup unik. Nah, karena mobil ini full elektrik dan dia sudah bisa full autonomous juga, maka interiornya bisa dibuat seperti ini. Aslinya sebenarnya di sana, kalian bisa lihat ini mobil itu sebenarnya right hand drive, ada setir dengan model yoke di bagian sebelah kanan. Tapi kalau kalian lagi pakai mobil ini dengan full autonomy, ini bisa diputar balik jok di kedua depannya, sehingga bisa menciptakan sebuah living room yang terasa sangat mewah banget. Karena memang konsep mobil ini tuh omotenashi atau Japanese hospitality, sehingga dengan adanya ruangan seperti ini pastinya tetap bikin merasa kalian nyaman dan seperti lounge on wheels. Aksennya pun semuanya koper-koper di bagian dalam, full kulit dengan aksen kayu-kayu di pintu. Di atas pun lagi-lagi ada Kumiko pattern dan Koshi pattern juga, dan itu bisa nyala-nyala. Dan bahkan di bagian bawah sini ada kayak semacam panel LED yang bisa ngedisplay contohnya air atau sungai atau hal-hal yang bikin kalian zen pas lagi menyetir di dalam.
Dan di tengahnya juga ada center console cukup besar yang bahkan ada kayak contohnya gelas dan untuk minum ya, kayak semacam teapot gitu, kayak poci, lucu banget di bagian sebelah sananya. Dan pastinya mobil ini di bagian belakang itu sebenarnya masih bisa duduk lagi. Jadi totalnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-seater aslinya. Karena di bagian belakang masih ada bench yang bisa kalian dudukin juga. Panoramic roof di bagian atas juga besar banget sampai ke belakang. Kaca-kacanya juga semuanya besar banget. Karena kan mobil ini memang intended untuk sebuah perjalanan jarak jauh bersama keluarga yang nyaman, mewah, dan pastinya bisa full otonom juga. Tapi kalau kalian pengen nyetir sendiri, bisa ini joknya tinggal diputar balikin ke bagian depan dan kalian setir pakai yoke yang ada di bagian depan kanan sebelah sana ya. Dashboardnya full wood panel juga, dan kalian bisa lihat ada animasi di bagian depan sebelah sananya. Itu full layar dari kiri ke kanan. Ini jadi full layar di bagian sebelah sananya. Tuh, di bagian sebelah sananya itu full layar menyeberang dari bagian kiri sampai ke bagian kanannya. Memang untuk urusan baterai, range, dan lain-lain, Nissan belum mendisclose mobil ini secara jelas karena kan ini masih ya part dari Hyper Series aja, konsep car murni gitu ya. Tapi ke depannya konon ini akan mempengaruhi desain-desain terbarunya Nissan, dan pastinya konsep-konsep kayak gini kita tahu lah ya kalau untuk Hyper Tourer ini akan menjadi calon mobil apa. Kayaknya sih ini bakal sangat heavily inspire the next generation Nissan Elgrand, atau mungkin nanti Elgrand akan keluar versi EV, itu akan banyak heavy styling cues yang dibawa dari si Nissan Hyper Tourer ini. Oke, sekarang kita pindah ke yang adeknya yang lebih kecil. Yang paling kecil di sini yaitu Nissan Hyperpunk. Oke, kita lanjut ke mobil yang kedua yaitu Nissan Hyperpunk Concept. Gimana mobilnya? Ini mungkin akan menginspirasi Nissan Juke atau crossover kecil mereka ke depannya. Yuk, check this out. Oke, lanjut ke adek yang paling kecil dari si list of hyper concept cars. Ini adalah Nissan Hyperpunk. Kelihatan di sini. Nah, untuk model sendiri ini benar-benar terasa seperti kayak SUV urban gitu ya, kayak crossover. Bisa bahkan kelihatan ini modelnya seperti akan menginspire di next generation Nissan Juke nantinya mungkin. Tapi ini menjadi yang paling kecil dari list hyper concept carsnya Nissan. Nah, di sini body stylenya secara luar ini berbeda desainnya dibanding Hyper Tourer yang tadi. Ini dia kayak mengaplikasikan polygon effect gitu. Jadi kelihatan kayak ada garis-garis kristal gitu di bodinya ya. Dan ini pun catnya holographic white. Kalian bisa lihat ini sangat keren banget. Kelihatan nih kayak kristal-kristal di bagian sini. Sloping roofline. Jadi dia desainnya ala-ala coupe crossover gitu. Di bagian belakang ada integrated roof spoiler yang modelnya lagi-lagi seperti kayak Batman gitu ya. Dan di bagian kacanya bahkan juga ada aksen seperti itu. Dan untuk lampunya dan logonya, ini juga logonya 3D nih, Nissan di bagian tengah sini di spelled out dan dia nyala. Lampunya juga semuanya full 3D kristal yang meliuk-liuk seperti itu. Ini kayaknya bakal berabe kalau kenapa-napa ya, karena ini benar-benar individual pieces dan ini menyala, termasuk ada di baran sangat panjang di bagian atasnya. Di belakang sini cukup polos. Dia tipe Hyperpunk-nya itu ada di bagian sini, miring ya, jadi cukup lucu. Dan bumper bawahnya ada banyak hitam, termasuk di bawahnya lagi ada reflektor yang bentuknya lagi-lagi kayak polygon gitu ya, kayak abstrak segitiga, ini lucu banget. Nah, lanjut ke bagian side profile. Di sini ada fender hitam warna piano black yang gede banget, karena kan lagi-lagi ini konsepnya crossover ya. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping, ini kelihatan banget nih siluet Juke-nya sih menurut gua, karena kan gua dulu juga owner Juke. Ini kelihatan seperti ya kayak siluet Juke dari masa depan gitu. Dan ini spoilernya sama kayak yang di Hyper Tourer, dia modelnya yang ke belakang. Termasuk untuk ukuran ban dia juga udah di-disclose. Kalau Hyper Tourer kan gak di-disclose. Kalau di sini bannya bahkan peleknya nyala segitiga kayak gini. Sampai ada logo Nissan-nya nyala juga. Bannya pakai Yokohama. Ini ukurannya 23 inci. Makanya ini gede banget ya. Jadi body to wheel proportion itu terasa proper banget karena ini gede banget. Termasuk di bagian samping juga ada decal dengan tulisan Hyperpunk di bagian samping sebelah sininya yang menyambung ke rocker panel berwarna hitam glossy sampai ke bagian depan fender sebelah sininya. Side mirror dia nggak ada karena lagi-lagi mobil ini sudah pakai digital mirror di bagian samping ya, dan dia cukup seamless. Floating roof, cockpit design, kaca depan yang membulat, dan juga di bagian samping ini ada logo Nissan yang menyala di bagian sini yang kemungkinan besar menjadi charging portnya mungkin. Seperti itu. Nah, seperti layaknya semua hyper concepts yang ada di sini,
Dari Hyper Tourer sampai Hyperpunk ini juga mengadopsi sistem all-wheel drive-nya Nissan, yaitu E-Force All-Wheel Control. Jadi juga udah pasti grip dan rasa berkendaranya sangat nikmat. Lampu depannya terbagi menjadi beberapa segmen. Lampu utama di bagian sini seperti boomerang shape, jadi masih ada heritage Nissan-nya juga. Tapi yang lucu, dia lampu di kap mesin ini juga ada, ini boomerang shape. Dan ini juga sama kayak di si Hyper Tourer. Jadi dia fungsi depannya ini bisa membelah angin dengan sempurna, walaupun dia desainnya bulky gitu ya. Tapi ini ada air vent yang bisa langsung nge-split anginnya ke atas sehingga bikin bodinya terlihat slippery walaupun dia terkesan bulky. Di bagian sini logo Nissan sudah pakai yang baru, menyala juga, termasuk di bagian bawah juga ada. Mungkin ini nantinya akan jadi fog lamp, tapi sekarang desainnya lagi-lagi seperti polygon seperti itu. Yes, ini pun functional vent ya di bagian samping, nice banget. Nah, untuk urusan pintunya, dia modelnya butterfly door seperti ini. Jadi kayak kebukanya ke atas dengan engsel seperti ini. Engselnya ada dual joint, satu joint di bagian sini dan satu joint di bagian atasnya. Nah, kalau eksteriornya terinspirasi dari polygon atau seperti kristal yang menyiku-nyiku gitu. Nah, kalau interiornya dia terinspirasi dari origami. Dari bagian door trim sebelah sini juga terinspirasi dari origami. Dari bagian center console tengah yang membelok membuat sebuah cockpit style juga terinspirasi dari origami. Namun memang untuk bagian joknya dia tetap mengandalkan polygon design seperti ini ya. Bahkan sampai jok belakangnya itu full polygon design sampai ke bagian backrest dan headrestnya juga. Nah, jok depannya ini juga sangat unik karena mobil ini dibikin driver oriented. Kan ini mobilnya konon katanya dibuat untuk para konten kreator gitu ya. Jadi untuk bagian passenger sebelah sini joknya warna putih, untuk bagian driver joknya berwarna merah, dan ada center console ke bagian depan sini warna satin red yang seolah bikin cockpit dengan ambient light di bagian sini. Setirnya model yoke, ada display juga di bagian tengahnya, dan untuk speedometernya dia ada 3-part display seperti ini, dan dia pun sudah pakai AI karena mobil ini sendiri udah punya yang pinter. Kalau misalnya kalian nyalain kamera 360 dan lain-lain, ini bisa mengubah desain grafis eksterior dan di bagian surroundingnya dengan pakai AI sehingga bisa tampil ala anime contohnya. Jadi seperti ini bisa dibikin ala-ala anime gitu ya. Shibuya 30 menit 12 km gitu-gitu bisa di bagian sini semua. Ke bawah kelihatan floornya warna polygon dan ada di bagian situ juga pedalnya segitiga kayak gitu. Lucu banget. Jadi kurang lebih begitu soal Nissan Hyperpunk Concept yang ini menurut gua mungkin akan menginspirasi desain Nissan Juke ke depannya. Sekarang kita pindah ke yang paling utama, yaitu si Nissan Hyperforce. Let's go. Dan akhirnya sampai kita ke mobil yang terakhir, yaitu Nissan Hyperforce. Ini adalah yang baru debut di sini dan ini adalah supercar extreme performance yang pasti akan keren banget. Kayak apa mobilnya? Ini lebih paling ramai di sini. Yuk kita bedah lebih lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke Nissan Hyper Concept yang terakhir di sini, yaitu ini yang paling mencuri perhatian banget di JMS ya, alias di Japan Mobility Show 2023, karena ini terkesan seperti Cyberpunk GTR. Iya, ini adalah Nissan Hyperforce Concept. Dan ini baru debut kali ini, karena kan kalau kemarin-kemarin kayak contohnya Hyper Tourer, kemudian Hyperpunk, ini semua udah didebut via websitenya, orang udah lihat. Tapi untuk si Hyperforce ini baru pertama kali didebut di sini. Dan ini langsung sangat-sangat bikin orang-orang terkesima. Karena kalau kalian lihat dari sekilas aja ya, dari belakangnya, dari siluetnya, ini udah kelihatan banget kalau ini terinspirasi dari Nissan GTR. Iya, mengambil DNA dari banyak banget GTR dan dibuat lebih futuristik dan lebih cyberpunk gitu ya. Karena memang kan Nissan bekerja sama dengan Fortnite juga untuk bikin konsep-konsep ini. Bahkan kayak contohnya Hyperpunk yang ada di bagian belakang gue ini yang lagi rame banget dikerumunin orang, ini bisa kalian temukan di game Fortnite. Iya, jadi kalau kalian login bisa lihat mobil ini langsung. Nah, tapi yang ini memang temanya lebih ke arah racing dan balap. Oke. Nah, pertama-tama kita jelasin soal powertrainnya dulu. Memang lagi-lagi namanya mobil konsep, ini nggak terlalu yang jelas banget soal data-datanya. Tapi mobil ini itu memiliki solid state battery yang bertenaga 1000 kW. Kalian tahu 1000 kW itu berapa? 1300-an horsepower. Iya, 1300 tenaga kuda. Kalian bayangin di bodi yang seenteng ini. Kenapa gue bilang enteng? Karena bodinya ini benar-benar kalian bisa lihat tuh di situ. Bodinya tempat kalian duduk semua itu tub chassis-nya itu nyambung.
itu semua fully made dari forged carbon fiber. Iya, forged ya. Jadi kelihatan semua dari bagian samping-sampingnya sebelah situ. Sehingga mobil ini nggak hanya keren, tapi juga sangat enteng untuk kelas seperti ini. Makanya ditambah dengan tenaga 1300-an horsepower itu, harusnya sih bakal ngacir sengacir-ngacirnya. Dan pastinya kalau bicara soal penggerak, ini juga telah dilengkapi dengan e-Force all-wheel control Nissan yang legendaris. Jadi pastinya udah handlingnya nggak usah ditanya juga. Forged carbon berlanjut juga ke bagian kaki-kakinya, ke bagian peleknya, ke bagian diffuser belakangnya. Ini semua sangat-sangat bermain banget untuk membuat mobil ini jadi makin stabil. Tentunya ini tidak ada knalpot karena kan ini full EV ya kan. Ya well, sekarang memang semua saatnya sudah beralih ke full EV. Jadi normal lah seperti ini. Dan kalau kita lihat dari bagian desainnya, memang siluet overall profilnya itu masih ngingetin gue ke Nissan GT-R R35. Tapi yang gue suka, kalau ngelihat di bagian depannya, terutama di bagian potongan lampu ini nih. Potongan lampu ini ada aura R34-nya loh. Nah, di bawah sini pun ada lagi-lagi splitter yang bentuknya dari forged carbon. Dan ini kampas ini juga sama, dia bolong, langsung tembus ke bagian kaca tengah ke atas, sama seperti di Hyper Tourer dan di Hyperpunk untuk menambah aerodinamikanya supaya jadi makin luar biasa. Nah, bannya Dunlop, dia lumayan besar, belum didisclose ukurannya berapa, dan spionnya juga udah pakai digital rear mirror dan juga sudah forged carbon juga. Jadi udah nice banget. Di belakang spoiler besar juga forged carbon, dan kalau kalian lihat dari segi lampu belakangnya, logonya dan bahkan dari logo Hyperforce yang berupa stamp kecil di bagian belakang itu homage banget ke logonya GT-R. Jadi luar biasa. Nah, lanjut ke interior. Interiornya juga ini sebenarnya agak keren nih, tapi baru kebuka sebelah ya. Nah, itu kan kalau kalian lihat interiornya warna ambient lightnya warna biru. Di mobil ini dia memiliki dua drive mode. Iya, ada modenya sih straightforward banget. Ada mode GT dan ada mode R. Iya, guess what? GT-R, lagi-lagi homage gitu kan. Nah, jadi kalau kalian lagi di mode GT, itu ambient lightnya semuanya warna biru, dan panel-panel di bagian dashboard depan itu kayak lebih ngerata gitu ya, sehingga menciptakan interior yang lebih pas buat jalan jauh, buat grand touring, lebih nyantai lah. Dan kedua layar di kanan dan kiri driver itu lebih lurus. Nah, sedangkan kalau kalian misalnya mengaktifkan mode R alias mode racing, langsung ambient lightnya semua bercahaya dan semua panel-panelnya itu belok ke arah driver. Termasuk panel-panel yang ada di bagian kisi-kisi depan passengernya. Semua ditilt ke arah driver sehingga memberikan rasa yang lebih driver oriented seperti kokpit yang sesungguhnya. Dan pastinya kalau kalian lihat di bagian fender depan sini, di bagian canard bumper sini, ini semua aktif aero. Jadi kalau sedang lagi jalan, butuh aerodinamika, dia bisa bermain dan bisa naik dan turunin flap sehingga ya keren gitu kan. Aktif aero itu kelihatan kayak sisik di bagian fender dan di bagian bumper depannya. Nah, kemudian di bagian bawah sendiri itu font yang dipakai untuk e-Force-nya itu merupakan homage langsung ke Nissan GT-R R31. Jadi 1000 kW Advanced ASSB e-Force itu lagi-lagi gue bilang homage ke GT-R R31. Keren banget, banyak homage di mobil ini. Ada yang bilang desainnya mirip seperti GT-R R35 yang Ital design, tapi kalau lihat langsung sih nggak terlalu ya. Nah, ini yang lagi mode GT nih, biru dan semuanya jadi lurus gitu kan. Setirnya modelnya yoke juga dan ada screen juga di bagian setirnya, ada head up display-nya. Bahkan satu hal menarik yang gue suka, sampai wipernya aja itu forged carbon loh, wiper single forged carbon. Dan di bagian bawah sini ada kayak pixelated logo yang itu sebenarnya cuman pixel kotak-kotak aja. Tapi kalau kalian fans Nissan, kalian bisa langsung lihat itu adalah bentuk dan kayak siluet dari logo GT-R yang sangat legendaris. Kalau kalian tahu logo GT-R kan ya GT atas gitu kan, kayak warna krom atau warna abu-abu, bawahnya R yang gede warna merah gitu kan. Selain di depan, kayak yang gue bilang juga sama, ini yang tulisan Hyperforce yang di bagian belakang sini, ini juga homage ke logo GT-R ya. Hypernya di atas warna silver, Force-nya di bawah warna merah. Nah, kelihatan matching dengan interiornya warna merah juga kalau lagi mode racing. Luar biasa. So, gimana menurut kalian si Nissan
Hyperforce ini. Memang bagi para penggila GTR pasti ngelihat ini akan sangat-sangat nostalgic banget. Pintunya juga dia sama sistemnya yang butterfly door, jadi kebukanya itu ke atas. Jadi terkesan makin eksotis lagi. Kalau GTR kemarin itu kelasnya sports car, kalau udah begini mungkin kelasnya udah electric supercar ya. Jadi pastinya udah luar biasa banget. Electric supercar dengan tenaga 1300-an horsepower dengan body full forged carbon. Kebayang gak tuh kayak apa? Luar biasa banget pastinya. So, wih, ada animation-animationnya juga tuh kan. Nah, so gimana menurut kalian konsep-konsep car dari Nissan yang ada di JMS alias Japanese Mobility Show, Japan Mobility Show ya, tahun 2023. Di sini secara fisik memang yang mereka pajang itu cuma 3, ada Hyperpunk, ada Hyperforce, dan ada Hyper Tourer. Tapi sebenarnya kalau dari Nissan sendiri itu total konsep car yang mereka punya itu ada 5, dan itu mereka reveal-nya bertahap sampai ke hari ini, di mana semuanya sudah terreveal secara sempurna di JMS 2023. 2 mobil yang virtual itu ada Nissan Hyper Urban, itu kayak SUV perkotaan yang agak kecil, dan juga ada Nissan Hyper Adventure, itu SUV yang lebih besar yang udah siap off-road dan pastinya udah lebih tangguh gitu ya. Semua mobil ini baterainya udah solid state battery dan dia pun sudah punya range yang lumayan juga semuanya, dan pastinya dilengkapi dengan teknologi e-force all wheel control yang bikin handlingnya jadi enak. Dan kalau bicara soal desain sih memang masing-masing berbeda banget, kayak nggak related gitu ya, tapi itu sesuai yang dikatakan oleh Mr. Alfonso selaku desainernya, karena memang Mr. Alfonso nggak pengen mobilnya tuh terlihat monoton kayak sama semua antara Hyperpunk, Hyperforce, Hyper Tourer. Itu dia pengen bikin desain yang berbeda, yang distinct antara satu dan yang lain sesuai dengan masing-masing usernya. Jadi kayak contohnya Hyperpunk dibikin lebih berani, lebih anak muda, lebih cool gitu. Karena kan memang usernya kebanyakan anak muda. Tapi sedangkan kalau saya Hyper Tourer ratakan dipakai oleh keluarga yang mungkin sudah lebih berkelas gitu ya. Pasti desainnya akan lebih kalem dan lebih dewasa dan mewah seperti itu. Oke lah. So gimana menurut kalian keseruan dari JMS dari booth Nissan? Menurut gue ini luar biasa banget, bisa ngelihat konsep car dengan lebih dekat, sedekat ini, bisa lihat dalamnya juga dan lain-lain gitu ya. So terima kasih banyak ke Nissan Indonesia yang udah izin kita untuk naik ke atas panggung dan naik ke bagian sini untuk melihat langsung para hyper concepts-nya Nissan. Can't wait untuk cari tahu lebih lanjut gimana nanti mobil-mobil ini semuanya akan menginspirasi dan memberikan design cues ke next generation Nissan cars. Karena memang Nissan sendiri udah blatantly ngomong kalau mobil ini tuh bukan kayak semacam preview gitu ya, ini bukan next generation GTR, ini bukan next generation Juke, itu juga bukan next generation Elgrand, tapi kalian bisa melihat dan kalian bisa merasakan DNA desain yang hadir di mobil-mobil di sini akan hadir juga di next generation Nissan berikutnya, dan pastinya mobil ketiga yang tadi gue sebut itu akan heavily influence desainnya dari mobil-mobil yang ada di sini juga. Keren banget. Kita cuma dikasih waktu sekitar 15 menit doang untuk syuting 3 mobil yang ada di sini. Makanya maaf banget kalau seandainya gue kurang maksimal gitu ya. Tapi gue cuma sendirian di sini, nggak ada tim lain, dan pastinya ini sudah menjadi kesempatan yang sangat luar biasa, bisa sampai keringetan kan, bisa mengeksplor lebih lanjut mobil konsepnya Nissan yang harganya pastinya udah bukan miliaran lagi, tapi udah ratusan miliar kalau ngomong konsep car kayak gini sih ya. Value-nya udah sangat-sangat luar biasa banget. Speechless sih, lumayan speechless.